Hello everyone. So today I have interview with one of college student from Erlangga University. So let's check the video. Oke, selamat pagi, Kak. Halo Zelika, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Kak, mungkin kita langsung aja ke perkenalan kali ya, Kak. Ya, aku perkenalan dulu nih. Ya, nama aku Zelika Nursa Putri, aku dari mahasiswa Ubaya, jurusan internasional bisnis internasional networking. Nah, mungkin Kakak bisa Salam perkenalan dulu kenal nih. Zelika. Ya, halo, selamat kenal. Ya, Kakak bisa Oke. kenalin dulu nih. Oke, halo Zelika, kenalin ya, nama aku Krisna Andran Bimantara, bisa dipanggil Krisna, dari program studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, angkatan 2018. Iya, aku angkatan 2019 ya, Kak. Belum sebut tadi, Kak, ya. Oh iya, Kak. Ide kita mungkin bisa bahas tentang ini nih, Kak, kesibukan Kakak nih, kesibukan selama masa pandemi ini nih. Mungkin di dalam kampus atau mungkin di luar kampus sekarang nih. Oke. Berarti kesibukan selama pandemi. Kalau misalkan ditanya kesibukan selama pandemi, berarti kesibukan tidak hanya di lingkup kampus saja, tapi juga lingkup di rumah aja. Nah, ketika berbicara di lingkup kampus, seperti teman-teman mahasiswa biasa, aku juga fokus ke mata kuliah, akademik justru. Kemudian beberapa organisasi seperti organisasiku sekarang, kelompok studi lingkungan, dan paguyuban karya Salemba 4 Universitas Airlangga. Kemudian selain itu juga memegang beberapa kepanitiaan. Nah, alhamdulillahnya juga di kepanitiaan tersebut peranku sebagai koordinator. Kemudian ketika berbicara di rumah saja, nah di orang tuaku memiliki bisnis catering, jadi aku bisa bantu di bisnis tersebut. Begitu. Iya. Oh iya, Kak, jadi tadi Kakak nyebutin ada beberapa organisasi nih yang Kakak ikut. Aku boleh tahu nggak sih sejak kapan Kakak tuh ngikut organisasi atau bergabung dalam organisasi? Oke, kalau misalkan ditanya sejak kapan, itu saya sendiri dari SMP pun itu aktif dalam organisasi. Dan organisasinya tidak jauh dari sekarang, yaitu organisasi kepemimpinan dan organisasi kelingkunganan lah, seperti itu. Nah, dari SMP saya lanjutkan ke SMA. Tapi kalau di SMA untuk organisasi kepemimpinan itu kurang. Jadi kayak sudah bosan gitu dengan OSIS, itu sudah bosan. Jadi lebih menggali lagi ke ekstrakurikuler dan juga organisasi ke lingkunganan gitu. Nah, untuk kedua organisasi yang aku sebutin tadi, yaitu kelompok studi lingkungan dan juga karya Salemba 4, itu sejak awal perkuliahan sudah gabung di kelompok studi lingkungan. Tapi untuk karya Salemba 4 sendiri itu merupakan organisasi di bawah beasiswa aku. Jadi aku keterima di beasiswa itu tahun 2019. Jadi enggak pas aku masuk kuliah tahun 2018 itu enggak langsung ikut karya Salemba 4, tetapi pada tahun 2019. Nah, kelompok studi lingkungan sendiri karena memang aku basicnya suka lingkungan, jadi aku maba itu mulai open recruitment ke kelompok studi lingkungan, dan alhamdulillah juga langsung menjabat di posisi kedua tertinggi di organisasi tersebut. Gitu, Zelika. Oh ya, Kak, tadi Kakak sempat singgung tentang kelompok studi lingkungan nih, Kak. Kakak kalau di kelompok studi lingkungan itu sendiri nih, Kakak perannya apa nih? Oke, peran dalam kelompok studi lingkungan Universitas Airlangga di bawah Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan pada awal masuk tahun 2018 itu langsung diamanahkan sebagai wakil ketua karena kosongnya jabatan tersebut. Nah, pada waktu tahun 2019 tahun 2020 itu langsung memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua dari kelompok studi tersebut. Dan alhamdulillah terima dan diamanahi oleh warga himpunan mahasiswa teknik lingkungan. Jadi mungkin karena masa keorganisasian ini di tahun 2020 ini itu jadi lebih hektik karena sudah tahu pengalaman di tahun 2019 sebagai wakil ketua. Seperti itu, Zelika. Iya, Kak. Wow, Kak, ini perannya tinggi sekali ya, Kak, ya. Ya, mungkin Kakak bisa jelasin sendiri nih, kelompok studi lingkungan itu seperti apa sih, Kak? Oke, kelompok studi lingkungan itu merupakan kelompok studi di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Airlangga, di mana dalam anggota-anggotanya itu melakukan penelitian sesuai program kerja yang dibawa. Nah, untuk
bentuk organisasinya sendiri dipegang oleh badan pengurus inti, di mana ada ketua, wakil, humas, humas 1 dan humas 2, bendahara, dan sekretaris untuk mengorganisir jalannya program kerja dan agenda dalam kelompok studi lingkungan ini. Nah, sedangkan anggota-anggota lain pada tahun ini karena per tahunnya itu berbeda-beda sistemnya sesuai dengan ketuanya yang diinginkan. Pada tahun ini, tahun 2020, masa jabatanku, aku ingin anggota-anggota dari kelompok studi lingkungan ini melakukan penelitian, yang mana memang basic dari kelompok studi lingkungan tersebut melakukan penelitian. Nah, untuk program kerja yang dibawa pada tahun aku menjabat sebagai ketua, itu ada pupuk cair, kemudian takakura, kemudian kunjungan industri, kemudian hidroponik, dan juga ekobrik, di mana 5 program kerja ini melakukan penelitiannya masing-masing sesuai dengan tema dari program kerja tersebut. Nah, sedangkan untuk agenda, jadi tidak hanya program kerja aja nih yang ada di kelompok studi lingkungan Universitas Airlangga, tapi juga ada agenda. Nah, agenda ini Ya Kak, tadi itu aku denger nih Kak, ada salah satu yang aku tertarik gitu Kak, buat pupuk kompos takakura nih Kak. Itu apa sih Kak? Kakak boleh nggak sih jelasin sedikit tentang pertanyaan menarik sekali. Kenapa aku bilang menarik? Karena pada masa pandemi ini semua sampah, khususnya sampah organik itu berada di rumah masing-masing kan. Beda dengan sebelum pandemi, di mana sebelum pandemi kita beraktivitas di kantor, di kampus, di sekolah, pasti semua sampah plastik, sampah kertas, sampah organik itu di tempat-tempat tersebut. Tapi ketika pandemi, semua berkumpul di rumah tangga lah, aspek atau sektor rumah tangga. Nah, Takakura ini sebetulnya bisa menyelesaikan dari permasalahan sampah organik, karena sampah organik sendiri apabila dibiarkan menumpuk di sektor rumah tangga kan pasti bau, terus menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, si Takakura ini yaitu keranjang, berbentuk keranjang, bisa menggunakan keranjang laundry, yang mana persyaratannya itu keranjang ini memiliki rongga-rongga supaya dia dapat mensirkulasikan oksigennya. Nah, untuk kompos Takakura sendiri atau metode Takakura sendiri itu seperti kayak teman-teman memberikan makanan si Takakura ini berupa sampah-sampah organik yang tidak dapat diolah lagi di sektor rumah tangga, misalkan sisa makanan, kemudian sisa sayuran, sisa nasi, sisa-sisa bahan organik yang ada di rumah tangga begitu. Nah, dimasukkan ke dalam Takakura, kemudian diberikan perlakuan-perlakuan khusus dan dapat dipanen nantinya berbentuk kompos. Nah, kompos sendiri kan bisa digunakan untuk kebutuhan tanaman di rumah, kemudian kalau misalkan ada hobi baru menanam-nanam, pasti juga butuh kompos. Daripada beli kan bisa memanfaatkan sampah organik yang berada di rumah, kemudian menghasilkan produk dari metode Takakura. Nah, untuk Wah, kegiatannya banyak sekali ya Kak ya, kalau kita lihat dari tadi nih, penjelasan Kakak dari tadi. Nah, mungkin Kakak bisa bagi kita tips nih, gimana kita ngatur waktu kita untuk belajar, terus untuk organisasi, ya seperti itu Kak. Wah, pertanyaannya yang sangat-sangat menarik ini. Mungkin kalau misalkan tipsku ini bermanfaat bagi si penonton nanti ya, insya Allah, amin. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita mau ikut organisasi, kita harus komitmen dengan diri kita. Kenapa? Karena pasti banyak sekali waktu-waktu kita yang akan lebih diluangkan di akademik dan organisasi tersebut. Nah, kalau misalkan ditanya gimana cara bagi waktu, semua teman-teman pasti memiliki caranya sendiri-sendiri, gimana cara efektif bagi diri teman-teman masing-masing. Kalau misalkan aku ada dua tips nih teman-teman, yaitu manajemen fokus dan manajemen waktu. Kenapa? Karena kedua manajemen ini pasti membantu teman-teman untuk melaksanakan tugas di akademik maupun organisasi dan kepanitiaan. Nah, caranya manajemen fokus gimana? Caranya manajemen fokus itu teman-teman ketika diberi tugas atau ada amanah, teman-teman ketika diberi tugas atau amanah dalam organisasi tersebut atau akademik harus menyelesaikan satu persatu dulu. Itu kadang diperlukan karena menghemat waktu sendiri. Nah, ketika teman-teman berhasil menerapkan itu, pasti tertata gitu, walaupun waktunya ada yang skala besar digunakan untuk tugas A,
terus skala kecil di tugas B. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, untuk manajemen waktu sendiri, itu teman-teman bisa buat schedule dari mulai teman-teman bangun pagi, kemudian sampai tidur di malam hari. Nah, schedule-nya itu menyesuaikan dengan beban dari tugas atau amanah teman-teman. Misalkan kuliah pasti kan rongga-rongga kan jam kuliah, nggak seperti sekolah yang kayak runtun dari jam 1 sampai dengan jam 12, itu nggak mesti kan. Jadi teman-teman bisa memploting dari bangun pagi, terus kemudian berapa jeda bangun pagi sampai pergi ke tempat kampus kalau misalkan offline ya. Terus di tempat kampus sendiri pasti teman-teman ada waktu-waktu untuk kuliah, terus ada waktu-waktu senggang. Nah, gimana caranya teman-teman waktu senggang ini kalau aku sendiri aku buat menyelesaikan tugas-tugas kuliahku. Tugas-tugas kuliahku harus selesai di kampus karena memang kampus kita kuliah, kita dapat tugas dan kampus tempatnya kita menyelesaikan tugas kalau prinsip pribadiku. Nah, kemudian pasti ada tugas-tugas amanah organisasi atau rapat ya. Nah, itu juga pasti di rongga-rongga waktu kuliah kan. Kalau misalkan offline maupun online juga seperti itu. Nah, di situ teman-teman harus menyikapi gimana bilang ke organisasi atau kepanitiaan masing-masing, aku kalau misalkan ini aku pribadi ya, aku misalkan ada rapat itu harus diberitahu H-1 atau H-2 supaya aku bisa men-schedule dari scheduleku ini, di mana aku bisa menyelesaikan tugas, di mana aku bisa mendatangi rapat, di mana aku bisa meluangkan waktu untuk belajar, begitu. Kemudian untuk schedule ini juga jangan kaku teman-teman, karena misalkan kaku, aku juga pernah mengalami, aku kaku dalam schedule yang aku buat. Nah, itu rasanya itu benar-benar stres karena memang akan ada rapat-rapat atau tugas yang mendadak. Nah, itu tidak masalah teman-teman, asalkan schedule yang telah teman-teman buat H-1 atau H- seminggu bahkan itu diselesaikan di waktu itu. Jadi kalau misalkan schedule-nya mundur ya, schedule-nya mundur, misalkan harusnya jam 1 siang udah selesai. Tapi teman-teman ada rapat atau organisasi atau tugas mendadak dari dosen, nggak apa-apa selesaikan yang mendesak dulu. Nah, di sini kebutuhan fokus di sini nggak apa-apa mundur. Berarti nggak bisa menyelesaikan jam 1 untuk tugas B, tapi harus menyelesaikan tugas A karena mendesak. Ya nggak apa-apa, tugas B dialokasikan ke malam harinya, selesai schedule yang dibuat. Begitu. Nah, memang untuk manajemen atau mengorganisasi waktu itu sesuai dengan prinsip dari masing-masing individu. Bisa menerapkan dua yang aku sarankan tadi, boleh dicoba dulu. Kalau misalkan cocok ya alhamdulillah, kalau misalkan nggak cocok boleh belajar organisasi waktu yang bisa diterapkan. Begitu Zelika. Wah, itu tips-tips yang bagus banget nih teman-teman ya, bisa dipelajari dan diikuti tuh. Makasih ya Kak Krista udah kasih tips-tips gitu. Nah, kita mau lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Ya Kak, aku mau nanya lagi nih. Untuk kelompok studi lingkungan sendiri nih Kak, itu gimana sih? Kan kalau kelompok studi itu kita harus turun lapangan untuk belajar langsung nih Kak. Nah, ini kan selama masa pandemi itu susah banget buat ketemu nih Kak. Ya kan Kak. Jadi ya gimana tuh caranya buat organisasi tetap berjalan selama pandemi? Oke, lagi-lagi ini aku kembalikan ke masing-masing organisator ya, karena masing-masing organisator itu berbeda-beda cara mengadaptasikan proker atau program kerja, program karya, ataupun agenda selama atau target yang offline kemudian diadaptasikan selama pandemi. Nah, di sini kalau aku pribadi selaku Ketua KS Lingkungan UNAIR, itu gini Zelika, semua proker dan agenda harus dilakukan secara online maupun di rumah masing-masing anggota. Karena mau bagaimanapun teman-teman kelompok studi lingkungan harus terfasilitasi, karena nggak mungkin kita memberhentikan semua program kerja dan agenda hanya karena pandemi COVID-19 ini. Itu hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh organisasi manapun, menurut aku. Walaupun memang ada agenda dan proker yang tidak berjalan, tapi setidaknya masih ada proker dan agenda yang dapat dijalankan selama pandemi ini.
Nah, caraku bagaimana? Caraku menganalisis dari program kerja dan agenda ini apa yang bisa dilakukan ketika pandemi. Kemudian itu analisis yang pertama. Kemudian analisis yang kedua, dari program kerja dan agenda ini apakah efektif jika dilakukan di rumah masing-masing ataupun secara online. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, analisisnya apakah program kerja dan agenda ini dapat sesuai tujuan semula apabila diterapkan di rumah masing-masing ataupun online. Begitu. Dan yang terakhir, dengan dialokasikan ke rumah masing-masing atau online, apakah dana yang dipunya dari organisasi aku itu mencukupi untuk sumber daya dana atau sumber daya finansial dari program kerja dan agenda yang akan dilaksanakan secara online maupun di rumah masing-masing. Itu langkah yang pertama, yaitu analisis. Kemudian yang Ya Kak, ini aku ini penasaran nih Kak. Satu nih, gimana sih Kak kelompok studi lingkungan nih mengelola sumber daya manusia? Apakah ada strategi khusus yang diterapkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dikelola di dalam kelompok studi lingkungan itu sendiri? Dan apakah ada perbedaan nih selama pandemik dan sebelum pandemi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Zalika. Mungkin kalau misalkan ditanya perbedaan selama pandemik dan setelah pandemik itu, walaupun oprek atau open recruitment-nya sebelum pandemik, kemudian program yang dijalankan itu setelah pandemik, itu menurutku tidak ada perbedaan untuk pembagian sumber daya manusianya. Nah, tetapi yang di sini aku mau jelasin itu terkait pembagian sumber dayanya itu bagaimana kelompok studi lingkungan sendiri. Nah, pembagiannya itu kalau di tahun aku ya, aku mulai dari open recruitment, teman-teman warga himpunan mahasiswa teknik lingkungan Universitas Airlangga yang ingin menggali kompetisi atau menggali kompetensi, menggali keilmuannya selama di perkuliahan agar dapat diterapkan, begitu itu boleh mendaftarkan diri, tidak terbatas siapapun. Emang ada syaratnya sih di angkatan ke-1 dan angkatan ke-2. Itu syarat syarat utama ya untuk mendaftarkan diri ke kelompok studi lingkungan. Nah, dari oprek tersebut pasti kan ada yang terseleksi dan ada yang diterima. Nah, yang terseleksi ini itu kita memberikan fasilitas untuk sebagai volunteer agar teman-teman tidak kecewa karena telah terseleksi. Nah, untuk yang diterima sendiri itu pembagiannya sesuai dengan apa yang mereka pilih di proses open recruitment. Jadi ketika open recruitment itu diberikan pilihan pertama dan pilihan kedua dari proker. Nah, dari proker ini, kedua pilihan proker ini teman-teman akan dipilihkan oleh kami sebagai organisator yaitu BPI. Nah, BPI di sini akan merundingkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman ketika di SMA, ketika di perkuliahan itu lebih cocok ke proker yang mana begitu. Nah, di situ sih poin penting apa ya pembagian sumber dayanya karena setelah pembagian sumber daya ini teman-teman ada satu step lagi di mana BPI akan membagi sumber dayanya menjadi siapa yang ketua proker, siapa yang sekretaris dan bendara proker, dan siapa yang sebagai staff. Nah tentunya ini tidak melihat dari keilmuannya teman-teman, tapi melihat dari kepemimpinannya teman-teman. Karena di sini kepemimpinan itu diperlukan penting bagi jalannya program studi. Begitu sih untuk pembagian sumber dayanya. Dan ya Kak, dari penjelasan tadi nih, aku mau lanjut nih Kak di pertanyaan berikutnya Kak. Terus gimana nih Kak, kelompok studi lingkungan sendiri, Kakak kan selaku ketua nih Kak ya, gimana cara Kakak untuk mengelola keuangan selama masa pandemi ini nih Kak? Oke, gimana cara mengelola keuangan kelompok studi lingkungan selama masa pandemi COVID-19? Sebetulnya ini gampang susah, lebih banyak ke gampangnya ya. Untuk karena gampang itu dari kelompok studi lingkungan itu sudah ada agenda funding. Nah, agenda funding ini
bertanggung jawab untuk pencarian dana dan dipegang oleh bendahara. Begitu. Nah, kenapa gampang? Itu tadi ada agenda, kemudian kita itu sudah mentargetkan di awal kepengurusan untuk proker A, proker B, agenda 1, agenda 2 itu sudah memiliki kapasitas dananya masing-masing. Jadi sudah diperhitungkan gimana kita bisa, kemampuan kita untuk mencari dana dan juga simpanan dana dari tahun sebelumnya, begitu. Nah, itu cara mengelolanya sih. Terus untuk cara mencarinya sendiri, itu untuk sebelum pandemi, kita agenda funding sendiri itu mencarinya dengan berjualan makanan dan minuman di Fakultas Sains dan Teknologi. Selain itu juga ada merchandise tertentu. Kemudian di adaptasinya setelah pandemi, itu kita berjualan elektrik seperti pulsa, kemudian token listrik, bayar PDAM, dan itu alhamdulillahnya juga sebanding labanya dengan ketika kita melakukan agenda funding di Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu dengan cara berjualan makanan dan minuman. Itu sama aja. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak ya. Kita ke pertanyaan terakhir gini. Tanggapan Kakak tentang perilaku antisosial nih Kak. Perilaku antisosial, kan perilaku antisosial itu sering terjadi juga ya di dalam organisasi atau mungkin di kelompok studi Kakak sendiri ada. Dan gimana nih Kak cara Kakak untuk menangani jika terjadi perilaku antisosial sendiri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Zalika. Untuk antisosial sendiri, kalau yang aku tanggepin ya, ini aku langsung sempitin aja targetnya ke antisosial dalam organisasi. Nah, antisosial di sini dalam organisasi menurutku itu kepribadian orang tidak bersosialisasi dalam organisasi tersebut, tapi lebih ke lebih ke menunaikan tanggung jawabnya di dalam organisasi tersebut. Nah, itu tanggapanku yang pertama. Kemudian aku pernah dinasihatin oleh ketua organisasiku. Nah, gini katanya, karena memang dulu aku tuh lebih fokus ke pokoknya tugasku dalam organisasi ini harus terselesaikan dengan baik, tanpa memikirkan gimana caranya aku bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Itu pernah aku alami juga. Nah, saran dari ketua organisasiku dulu itu bilangnya gini, ketika kamu terjun ke organisasi, jangan hanya sebatas berbicara dengan atau sebatas berbicara bahwasanya kamu telah menyelesaikan PJ atau penanggung jawab yang kamu pegang, tetapi kamu juga harus membangun atmosfer dalam organisasi tersebut agar kamu itu dapat diterima gitu dalam organisasi tersebut, tidak hanya diterima secara legalitas aja, tetapi diterima secara sosial. Kemudian dari bersosialisasi di organisasi tersebut juga mendatangkan benefit tersendiri bagi diri kita, yaitu dapat relasi. Nah, relasi kan di zaman ini tuh sangat-sangat penting menurutku, karena kita tidak hanya dituntut untuk bersosialisasi, mendapatkan relasi dalam lingkup studi kita. Misalkan aku teknik lingkungan, ya aku nggak hanya bisa mendapatkan relasi hanya dari teknik lingkungan sendiri. Kalau misalkan aku mau berkembang, aku juga harus dapat relasi dari program studi maupun universitas-universitas lain agar dapat membantu aku ketika aku juga susah dan aku dapat dikenal untuk membranding namaku di luar universitas gitu. Itu yang kedua tanggapanku. Terus yang ketiga, kalau misalkan memang dasar kepribadiannya memang antisosial, di sini peran organisator lain yang diperlukan untuk membuka wawasan si pelaku antisosial organisasi itu. Gitu, Zelika, untuk tanggapannya. Banyak belajar banyak hal nih Kak, dari gimana cara membagi waktu kita buat organisasi dan kuliah. Terus sekarang kita belajar lagi gimana antisosial itu, gimana kita bisa merubah kita juga supaya lebih baik lagi. Misalnya Sama-sama. Mohon maaf ya kalau masih ada kekurangan, teman-teman. ya, terima kasih. Bye-bye teman-teman.